Melakukan manajemen waktu dengan mudah dan sederhana. Ketika kuliah, terlambat masuk kelas dianggap bukan hal besar. Ada sebagian dosen yang melarang mahasiswa yang terlambat untuk masuk kelas. Namun sebagian lainnya memberi kebebasan karena mahasiswa dianggap sebagai individu dewasa. Bila terlambat mengumpulkan tugas, paling-paling terkena pengurangan nilai atau tidak mendapatkan nilai sama sekali untuk tugas tersebut. Singkat kata, keterlambatan cenderung dianggap bukan hal besar. Namun dalam dunia kerja atau usaha, keterlambatan dapat membawa akibat yang fatal. Kontrak bisa jatuh ke tangan orang lain, biaya bisa bertambah bila pengerjaan proyek berlarut-larut, atau resiko yang paling minimal, kita mendapat citra negatif sebagai orang yang tidak bisa mengelola waktu. Bila kita telah berjanji akan datang pukul 10.00 dan baru datang pukul 10:45, maka umumnya orang tidak akan peduli alasan kita terlambat. Apalagi bila alasan yang kita berikan sangat klise, seperti macet misalnya. Mereka hanya tahu kita terlambat. Selain itu, dalam dunia kerja atau usaha, tak jarang pekerjaan orang lain terkait dengan pekerjaan kita. Bila pekerjaan kita tidak tuntas, maka itu akan mengganggu ritme kerja orang lain dan begitu juga sebaliknya. Tentu kita tidak bisa mengendalikan situasi bila tiba-tiba ada bencana alam, kecelakaan lalu lintas, atau tas berisi proposal tiba-tiba dicuri orang di jalan. Namun pada kondisi normal, sesungguhnya keterlambatan adalah sesuatu yang bisa dihindari. Konsep manajemen waktu sebenarnya sederhana. Kita memiliki sejumlah kegiatan untuk dilakukan dalam kurun waktu tertentu. Tantangannya adalah mengelola pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut sedemikian rupa sehingga dapat selesai dengan kualitas maksimal dan stres yang minimal. Salah satu alat bantu yang dapat digunakan untuk mengelola waktu adalah penjadwalan. Strategi penjadwalan. Inti dari penjadwalan adalah kita membuat rencana pemanfaatan waktu. Memang hidup tidak bisa direncanakan rinci tiap detiknya, karena begitu banyak hal yang di luar kendali kita. Akan tetapi dengan memiliki perencanaan yang baik, setidaknya kita memiliki pola yang jelas untuk mengoptimalkan waktu dan mengurangi peluang kita terlupa akan suatu aktivitas. Menyusun jadwal juga memerlukan strategi supaya lebih efektif. Berikut adalah strategi yang dapat kita pakai dalam menyusun jadwal mingguan. 1. Buat daftar kegiatan yang hendak dikerjakan. 2. Buat skala prioritas dari tiap kegiatan. 3. Perkirakan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tiap kegiatan. 4. Alokasikan waktu untuk tiap kegiatan. 5. Evaluasi penerapan jadwal. Menghilangkan kebiasaan menunda. Senang menunda, rasanya tidak sedikit yang terkena virus itu. Semasa kuliah tak jarang kita menunda melakukan sesuatu. Misalnya mengerjakan tugas sampai malam sebelum besok tugas tersebut harus dikumpulkan. Kebiasaan menunda tersebut umumnya tidak hilang begitu saja ketika lulus. Berikut adalah sejumlah penyebab penundaan. Menghindari hal yang dianggap tidak menarik, tidak menyenangkan, atau tidak penting. Tugas sangat kompleks sehingga mengurangi motivasi. Merasa masih memiliki banyak waktu, dan malas. Untuk mengatasi kebiasaan menunda, berikut sejumlah saran yang dapat dicoba. 1. Amati kelakuan menunda. Mungkin kebiasaan menunda ini telah berlangsung cukup lama, sehingga tidak mudah dihilangkan. Coba amati bagaimana kebiasaan ini muncul. Pada saat apa saja kita melakukan penundaan, dan apa akibatnya. Kita akan menemukan pola dan alasan-alasan penundaan tertentu. Dengan mengenali pola ini dan melihat akibat langsung penundaan, kita akan lebih mudah menghilangkan kebiasaan ini. 2. Temukan alasan penundaan. Berbagai orang memiliki sebab yang berbeda dalam kebiasaannya menunda. Seorang pemimpin mempunyai sasaran yang tinggi tapi jarang menerjemahkan menjadi rencana yang operasional sehingga tidak ada orientasi yang jelas untuk memulai suatu tugas. Seorang yang selalu cemas selalu terpaku pada kemungkinan terburuk, sehingga lebih banyak berbicara tentang masalah daripada mulai mengerjakan tugas. Pembangkang akan menolak tugas baru. Seorang yang berlebihan akan membuat kerja ekstra untuk tugas yang diberikan dan tidak berusaha membuat prioritas tugas. Dengan mengetahui sebab kita menunda, dapat diterapkan cara yang tepat untuk mengatasinya. 3. Singkirkan pikiran negatif.
Buang jauh-jauh beberapa pikiran yang akan menyebabkan kita menunda. Saya harus mengerjakan pekerjaan dengan sempurna. Lebih baik tidak dikerjakan daripada dikerjakan tapi tidak selesai. Jika tidak dikerjakan dengan benar, lebih baik tidak dikerjakan. Besok kan masih bisa. 4. Jangan terus bekerja dalam tekanan. Sebagian orang memiliki persepsi bahwa bekerja dengan tekanan waktu yang ketat akan menyebabkan hasil terbaik. Pada saat kuliah, situasi tertekan itu cenderung diciptakan sendiri. Misalnya dengan mengerjakan tugas pada saat-saat terakhir, padahal sudah diberi dosen waktu yang panjang. Lain halnya dengan dunia kerja atau usaha. Situasi tertekan cenderung datang dari pihak luar. Karena itu, jika memang bisa diatur, hindari bekerja dalam keadaan tertekan terus-menerus. Stres berlebihan dapat mengganggu kesehatan. 5. Jangan terbawa perasaan. Rasa malas, takut mengalami kegagalan, dan berbagai perasaan lain sebaiknya ditinggalkan dan mulailah dengan tindakan. Sebagai contoh, bila kita menunggu mood untuk berolahraga, mungkin kita harus menunggu berbulan-bulan sebelum itu terjadi. Bila kita segera mulai berjalan cepat selama 5 menit, kita akan segera punya keinginan untuk lari selama 20 menit. Jadi lakukanlah tindakan karena itu akan menimbulkan motivasi. 6. Perdaya diri untuk mulai. Untuk memulai, bisa kita gunakan trik 5 menit saja. Ketika akan melakukan sesuatu yang sepertinya banyak dan rumit, katakan pada diri kita hanya akan melakukan itu selama 5 menit. Paksa diri kita mulai bekerja dan katakan, toh ini hanya 5 menit, 7, mulai saat ini. Berlatihlah untuk mengerjakan apa yang bisa kita kerjakan saat ini juga. Mulailah berlatih untuk menghilangkan kebiasaan menunda. Ayo, sekarang juga.